Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nasa fil ardi khala'ifah wa amarahum bi ada'il amanah wa iqamatil adalah wa nahahum 'anil zulmi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pimpinan daerah yang saya muliakan, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah, dan para pimpinan ranting yang tadi dikukuhkan baik Muhammadiyah maupun Aisyah, ada juga dari TNI, ya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ada juga di depan ada takmir masjid kita Al-Aqsa, ya, Pak Ajib, ya. Kemudian ada saudara saya, lain bapak lain ibu, kandidat dokter Absor. Ini perlu saya sebut khusus. Saya senang duduk dekat beliau, beban saya tidak terlalu besar, ya. Aman. Karena sama-sama hitamnya, ya. Ada juga dari PDM, ya, dari PCM dan sebagainya. Yang pertama tentu secara formal saya ucapkan selamat, ya, saya ucapkan mabruk wa najah, dikukuhkannya pimpinan ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah sekecamatan Manyar. Saya sebut ucapan ini secara formal karena sesungguhnya yang secara hakiki itu perlu diucapkan selamat ialah pimpinan sebelumnya. Ketika di akhir periode ini bisa melaksanakan amanah dengan baik, ketika di akhir periode ini bisa sekali lagi, ya, optimal dalam bermuhammadiyah untuk konteks i'la'u kalimatillah, untuk konteks khidmatul ummah, khidmatul sya'ab, khidmatul nas jami'an fi kulli anfa'i ardillah. Masih ada juga yang harus saya ucapkan juga selamat. Nah, ini bukan menyindir, yaitu mohon maaf kepada yang belum terpilih. Kenapa? Ya karena sesungguhnya ketika tidak terpilih itu maknanya tidak mendapatkan beban, kan begitu? Ya, ya, tidak mendapatkan beban. Dan di Muhammadiyah itu terpilih tidak terpilih tidak menjadi pikiran, tidak jadi pikiran sekali lagi, ya. Nah, sedangkan yang terpilih itu ucapan selamatnya itu nanti kalau sudah selesai pergantian periode, ya, sehingga inilah kemudian ucapan selamat itu punya makna yang seperti itu. Kalau waktu dilantik mesti baik, sama dengan kita lahir itu mesti baik, ya, dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Tapi yang menentukan kan di akhir nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah, sehingga di situ, ya, di studi ilmu hadis namanya ulumul hadis itu ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ini ilmu ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian, baik penilaian positif maupun negatif kepada para pembawa hadis, pada rijalul hadis.
Nah, ada kitab-kitab yang standar kaitannya dengan ini. Ada Al-Kashif, itu kitab mengenai siapa saja yang meriwayatkan hadis itu. Abu Dawud, kemudian ada Sulaiman, ada Abdullah, ada Mu'tamir. Ini semuanya ada ceritanya, ada sejarahnya, ada riwayat hidupnya. Dari situlah kemudian dilakukan penilaian dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ada juga yang agak tebal sedikit, Mizanul I'tidal. Ada juga yang sangat tebal, Mizanul Kamal. Nah, di dalam ulumul hadis ini kaitannya dengan rijalul hadis itu lebih banyak ditulis tahun wafatnya daripada tahun lahirnya. Kenapa? Ya karena sekali lagi yang penting itu sebenarnya kalau orang sudah menjelang wafat itu husnul khotimah atau tidak. Ya. Jadi maknanya jangan segera menyimpulkan, termasuk apalagi kepada diri sendiri, bahwa kita sudah baik, ya, kita sudah taat kepada Allah dan sebagainya, karena kita masih belum selesai, ya, belum selesai. Ya. Demikian pula ketika kita bermuhammadiyah, jangan juga ada pikiran-pikiran, ya, bahwa kemudian kita ini telah sangat optimal mengurus Muhammadiyah, ya. Itu lalu membedakan jarak kita dengan yang lain, ya. Kadang-kadang saya berpikir boleh jadi nanti di akhirat itu yang masuk lebih dulu ke surga itu bukan pimpinan pusat, tapi pimpinan ranting. Kenapa? Ya karena yang diranting itu yang di depan, ya. Yang diranting yang di depan, ya. Jadi yang di situ, ya. Jadi dan ini sekali lagi kami yakini bahwa boleh jadi yang masuk surga lebih dulu itu pimpinan ranting, ya. Cuma memang syaratnya masuk surga itu harus wafat lebih dulu, ya. Nah, di situ masalahnya, ya. Ya, nah. Baik, ya. Jadi ini kita bermuhammadiyah. Ya. Demikian pula, ya, dalam bermuhammadiyah itu, ya selalulah kemudian kita berpikir melampaui amanah yang dibebankan kita. Ya. Ini tadi ada sumbangan untuk orang-orang yang memang perlu disumbang, termasuk ke Palestina dan sebagainya, ya. Ini juga bagian dari itu. Ya. Jadi kalau Mas Taufik sebagai ketua cabang di sini, Manyar, Mas Husnul Khuluq, ya, itu kemudian di ketua ranting di sini. Ini kalau hanya ngurus cabang Manyar, hanya ngurus ranting ini, ya, boleh jadi masih banyak yang tidak bisa dilakukan. Ya. Tapi insya Allah kalau kemudian melangkah lebih jauh, ya, Mas Taufik ini kemudian juga quote and quote, ya, meringankan beban amanah dari cabang-cabang yang lain, ya. Walaupun itu bukan amanah yang dibebankan pada Mas Taufik, ya. Kalau kemudian Mas Husnul Khuluq ini, ya, ini juga melakukan hal yang sama, ya, meringankan sebagian beban amanah yang dipikul oleh ranting-ranting yang lain, apalagi ranting yang lain lebih berada pada posisi bawah. Itu insya Allah yang di dalam yang menjadikan kita ini diamanai di tempat kita, itu insya Allah akan ditolong oleh Allah, ya. Ungkapannya akan jelas, Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi, ya. Allah itu menolong hambanya ketika hambanya menolong
saudaranya, menolong sesama. Jadi yang seperti itu. Ya. Mari saya sampaikan ya. Ini kita ngambil pelajaran penting ya ketika kita ngurus Muhammadiyah. Pada bulan Desember tahun 2022 itu Muswil itu diadakan di Ponorogo tanggal 24 dan 25 Desember. Ya, kita siapkan hadiah terutama untuk para penggembira itu 5 sepeda motor dan 5 hadiah umroh. Masih ada hadiah-hadiah yang lain yang kecil. Di hari H-1 tanggal 24 ya, dan di hari H-nya tanggal 25 yang kita siapkan 5 tadi ditambahi oleh Allah dengan 8 sehingga menjadi 13 ya. Saya berpikir kok bisa ya kayak begini ini, ya Allah ya, bersyukur kepada Allah. Saya kemudian ingat boleh jadi Allah menambahkan dengan 8 tadi itu karena kira-kira 5 bulan sebelumnya saya sebagai ketua PWM Jawa Timur pada waktu itu diundang ke Bengkulu sesama PWM ya. Nah, mereka mengadakan penyambutan muktamar ya. Jadi penyambutan muktamar memeriahkan menyambut muktamar yang masih kurang 4 bulanan kira-kira seperti itu. Diadakan di gubernuran karena gubernurnya dulu ketua PDM. Jadi ketua PDM itu bisa jadi gubernur. Saya kira ketua PWM ya bisa menjadi presiden sebenarnya. Nah, lalu ada bersepeda pagi hari, diikuti ada ribuan orang yang ikut. Lalu disiapkan hadiah-hadiah. Saya cermati hadiahnya itu yang paling tinggi itu sepeda, dan bukan sepeda motor, sepeda angin ya. Walaupun sepeda angin juga ada yang jutaan ya, tapi ini rupanya ya mungkin 1 juta 2 juta begitu saja ya. Tiba-tiba terpikir oleh saya ketika itu, kok tiba-tiba saya mikir kalau PWM Jawa Timur ikut memberikan kegembiraan pada warga Muhammadiyah di Bengkulu dengan memberikan 1 ibadah umroh, saya kira ikatan batin antara Bengkulu dan Jawa Timur, antara kita satu sama lain sebagai orang Muhammadiyah, sebagai orang Aisyah itu akan semakin kokoh. Karena itu kemudian saya telepon Pak Abdullah Smith ya, dia direktur DMU ya, Daya Matahari Utama ya. Lalu ada juga travel kita itu dipimpin oleh Mas Mufid, termasuk itu travel yang ngurus haji dan umrah. Saya telepon Pak Abdullah Smith, bisa disiapkan ya untuk 1 hadiah umroh untuk saudara-saudara kita di Bengkulu. Nah, Pak Abdullah Smith siap ya, ya tentu siap, soalnya yang minta kan ketua PWM. Tapi bukan itu ya, bukan itu ya. Saya tanya dengan bisa disiapkan ya, itu kita ini harus menempatkan orang ya pada posisi yang harus kita hormati ya. Walaupun quote and quote dia di bawah kita secara struktural, tapi tetap saja harus istilahnya kita dalam bahasa Jepangnya itu diuongke ya, diuongke ya. Jangan pernah memandang rendah ya
Hanya karena kita di posisi struktural ketua cabang, lalu di bawahnya ada ketua ranting. Secara struktural organisasi begitu. Tapi dalam batin tidak boleh itu memisah-misahkan kita. Ya. Saya tidak kemudian merasa nggak enak, malah senang ada ranting yang berasa PP itu ya, karena seragamnya sama dengan saya ya. Jadi di situ. Nah, akhirnya kita umumkan, saya minta izin, bisakah kemudian kami Jawa Timur menambahkan satu hadiah umroh. Lalu Pak Gubernur maupun juga Ketua BUM sana itu mempersilahkan. Maka akhirnya diumumkan. Nah rupanya Bapak Ibu, setelah 4 bulan yang satu itu ya, itu diganti oleh Allah 8 ya. Jadi yang beginilah kita ngurus Muhammadiyah, dan itu maknanya seperti dulu sudah saya sampaikan di mana-mana. Tahun 2016 ketika mengawali debut sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu, kita pompa semangat dari seluruh jajaran PWN itu dengan apa itu moto atau apapun namanya ya, PW berasa PP. Nah gitu ya, PW berasa PP. Ini untuk menaikkan ya, motivasi kita untuk menaikkan apa itu aktivitas kita ngurus Muhammadiyah, sehingga banyak wilayah-wilayah quote and quote ya, yang kemudian terutama yang belum hari raya itu ya, kalau Jawa Timur kan relatif sudah lama hari raya ya, hari raya kemarin itu pada periode kami itu kita tinggalkan untuk periode yang sekarang ini 11 miliar lebih ya. Dulu pada periode Pak Tahirut itu kami ditinggali 3 miliar ya. Ya itu kan naik 3 kali lebih ya, hampir 4 kali. Nah jadi sekali lagi insya Allah itu bagian dari karena kita sekali lagi quote-and-quote memberi takjil pada saudara-saudara kita di tempat lain, di BUMN yang lain yang masih puasa ya, masih puasa. Jadi puasa itu tidak sekedar ajaran kita untuk di bulan Ramadan, tapi itu menjadi bagian kita ngurus Muhammadiyah ya, ngurus Muhammadiyah ya. Sehingga ini yang kemudian kita lakukan konsekuensi logis dari PW berasa PP ya. Jadi di sini, dan alhamdulillah akhirnya yang di Jawa Timur kan relatif insya Allah ya, kita telah mewariskan kepemimpinan berikutnya atau kepengurusan berikutnya itu tidak dalam kondisi miskin. Jangan pernah kita ini diserai amanah mimpin Muhammadiyah, kalau nanti kita tinggalkan pada pengurus berikutnya itu, pada pimpinan berikutnya itu dalam kondisi yang miskin. Iya ya, dalam miskin. Tapi kalau punya hutang banyak, tidak apa-apa. Mewarisi hutangnya yang banyak, tidak apa-apa. Ya, dengan catatan hutang itu memang dipakai real untuk mendirikan amal-amal Muhammadiyah. Real ya, real, tidak diselewengkan. Ya. Karena itu tanda Muhammadiyah itu besar, gitu ya. Tandanya orang-orang besar itu kalau kemudian dipercaya hutang banyak, itu kan gitu. Nah iya, diakui bahwa Muhammad itu besar gitu ya. Jadi di situ ini ada ketua cabang ya. Ya. Itu cabang Bapak itu 5 tahun yang lalu ya Pak Kapser ya, itu meresmikan rumah sakit yang kedua di Tanah Jalan. Itu habis 65 miliar. Boleh jadi sekarang masih punya utang 40 miliar. Nah, jadinya gagah gitu loh.
Jadi di situ ngurus Muhammad. Nah, insya Allah kalau kita melakukan itu semuanya, ya, insya Allah kita lebih ditolong oleh Allah. Kenapa kemudian Musbil tadi ada tambahan 8 itu sudah saya ceritakan tadi. Caranya begini. Itu pun juga sebelumnya sama sekali tidak terpikir. Tapi ketika hari H-1 dan hari H-nya itu tiba-tiba terpikir. Ya. Maknanya semakin banyak kita diberikan ilham-ilham quote-unquote, ya, untuk kebaikan umat, apalagi pada konteks-konteks yang sudah di hari-hari yang belakangan itu kan H-1 itu kan sudah tinggal 1 hari, besoknya itu adalah Muslim. Ketika itu terpikir, kita difasilitasi oleh Pak Bupati dari Ponorogo, ya, kan kita ada di Ponorogo. Tanggal 24-nya itu kita di jamu di Pendopo. Saya perhatikan lingkungannya itu bagus, ya, tanam-tanamannya. Jadi ada satu tanaman yang kok nggak ada. Saya bilang sama Bupati, Pak Bupati, ini bagus sekali, asli sekali di sekitar Pendopo ini tanam-tanamannya, ya. Tapi mohon izin, rupanya ada satu tanaman yang harus sudah ditanam. Apa itu, Pak? Durian. Nah, ya. Oh gitu, Pak. Baik, Pak. Jadi nah, tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Tapi begitu kemudian saya duduk dekat dengan Bupati, saya sampaikan, saya atas nama mewakili teman-teman pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Bupati. Pak Bupati telah banyak membantu kami, terutama dalam Muslim ini, menyiapkan pendopo, termasuk juga kemudian lapangan yang kemudian akan kami gunakan. Ya. Nah, dan yang datang ini Pak Bupati itu dari seluruh Jawa Timur, lebih dari 10.000 orang, bahkan ada dari Jawa Barat, ada PWM dari Jawa Barat itu juga hadir, ya, untuk melihat Jawa Timur di sini. Nah, dan rasanya sedikit sekali yang ngerti bahwa Pak Bupati ini telah membantu kami, telah mensupport agenda Muslim ini. Maka kalau boleh Pak Bupati, saya usul, bisakah Pak Bupati menyediakan satu hadiah ibadah umroh? Langsung dijawab, siap. Wah. Ya. Nah itu, ya. Lalu saya pun ketua-ketua partai, ketua-ketuanya, ya, salah satunya PKS. Saya sampaikan ini yang hadir ini, ya, Jawa Timur, ya, pimpinan-pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur, ya. Saya kira kok sampean perlu, ya, datang untuk kemudian kampanye, ya, ya. Tapi nggak perlulah datang, ya. Bisakah sampai memberi satu ibadah haji umroh? Nanti saya umumkan. Hari hanya saya duduk dekat wakil gubernur Pak Emil, ya, saya duduk. Dia di sini, saya duduk di sini. Nah, Bu Khofifah itu datangnya agak lambat, ya. Kemudian Pak Edar itu agak di sini masih ada pimpinan pusat, ya, pimpinan pusat, dan strukturnya memang harus begitu, ya. Ini Pak Edar, lalu di sini ada Pak Agung dan lain sebagainya di sini. Nah, saya di sini, sebelah sini Pak Wakil Gubernur. Di sebelah Pak Edar kemudian Bu Gubernur hadir, duduk dekat Pak Edar. Nah, kepada Pak Emil saya sampaikan hal yang sama. Dan beliau mengatakan siap, ada satu. Lalu giliran saya naik podium, saya umumkan, ya. Nah, alhamdulillah, ya, Pak Bupati kita, Pak Bupati Ponorogo ini, terima kasih telah memfasilitasi kami dalam bermuslim ini,
dengan fasilitas yang sangat lengkap, yang sangat baik. Dan ingin saya sampaikan bahwa tadi malam itu saya duduk dekat Pak Bupati, tiba-tiba Pak Bupati mengisi saya. Beliau mengatakan memberikan satu ibadah umroh untuk kita semuanya. Orang-orang pada tepuk semuanya. Saya lihat dari jauh Pak Bupati senyum-senyum. Nah, saya sampaikan juga untuk Wakil Gubernur. Juga saya katakan beliau yang bisik saya. Jangan dikatakan saya bisiki Pak Bupati, jangan. Ya. Itu soal taktik, Jangan direndahkan, ya. Jangan direndahkan. Ya. Di situ, ya. Kalau saya katakan saya yang bisiki kan lain misalnya, ya, dari sebab itu. Nah, dan ini tolong dipahami. Kenapa? Ya karena mereka semuanya itu adalah orang-orang politik. Orang-orang politik itu selalu akan melakukan investasi-investasi. Yang namanya bupati suatu hari yang ingin jadi gubernur kan begitu. Jadi itu bagian investasi. Ya, pahami itu. Ya. Kita boleh minta, asal itu untuk umat, tapi jangan untuk diri sendiri, tidak boleh. Mumpah kita jatuh. Ya. Dan untuk Muhammadiyah, untuk umat, untuk rakyatnya bupati sendiri, untuk rakyatnya gubernur sendiri. Ini saya sampaikan. Nah, lalu saya sampaikan gini, sayang saya tidak duduk dekat Bu Gubernur. Andai kata saya duduk dengan Bu Gubernur, insya Allah saya akan dibisiki lebih banyak lagi. Nah, setelah itu Gubernur pidato. Saya dengarkan sejak awal sampai akhir, nggak menyebut sedikit pun tentang hadiah umroh. Batin saya, ya Allah, kok nggak nyambung ya dengan batin saya. Ya. Nah, begitu Gubernur selesai, giliran ketum kita, Pak Haidar, ya, dan lain-lain. Nah, rupanya hati saya ini nyambung betul dengan Pak Haidar Nasir. Mohon maaf ya, secara organisatoris, ya, dimanapun posisi kita, ya, mohon maaf, dengan ketum itu kita harus hormat sepenuhnya. Sebab beliau itu Presiden Republik Muhammadiyah. Presiden kita, ya. Presiden Republik Muhammadiyah. Yang Republik Muhammadiyah itu bagian penting dari Republik Indonesia. Dan Muhammadiyah telah menerima sepenuhnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, menerima sepenuhnya Republik Indonesia ini sebagai, ya, bentuk final dari kenegaraan kita. Itu. Menyambung dalam banyak hal. Ketika beliau ke Jawa Timur, ya, itu kemudian saya menyertai sebagai ketua PWM ke beberapa daerah. Lalu datang waktu lohor misalnya, itu beliau minta dorong saya untuk jadi imam. Saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Ya, saya bersetuju mempersilahkan beliau, ya, karena beliau ketua kita, Pak Umum kita. Saya mempersilahkan. Itu bagian dari takdir kita, ya. Baru kalau kemudian kelihatan beliau sudah agak jengkel, baru saya terpaksa maju, ya. Tapi relatif, ya, saya tidak mau. Itu bagian dari takdir kita, ya. Nah, di situ. Nah, rupanya karena hal seperti itu, hatinya beliau juga nyambung dengan hati saya. Apa yang terjadi? Begitu beliau mau berdiri, itu bilang sama gubernur, Bu, saya umumkan berapa? Saya langsung ya, saya umumkan berapa, ya, untuk ibadah umroh dari itu. Tentu gubernur tidak bisa, tidak akan kemudian sama dengan wakil gubernur. Karena itu beliau mengatakan, ya saya siapkan 2. Ini berapa? Ya. Dan itu di hari H, di hari Min hanya tadi saya telepon beberapa itu, akhirnya kumpul 8 dari itu. Ya. Jadi, ya.
Jangan kita minder berhubungan dengan gubernur. Ya, PWM kok minder sama gubernur. Ya. Jadi yang di situ enggak minder. Oh, kita ini sama-sama berkhidmat pada bangsa, sama-sama berkhidmat. Ya. Jadi di situ. Ya. Ini adalah mitra kita dalam berkhidmat pada bangsa. Ya. Sehingga itu lakukan. Ya. Dan itu Muhammadiyah itu apa? Untuk umat, untuk bangsa, bahkan kemanusiaan secara umum. Tadi Palestina tadi, ya, kita nggak akan mikir apakah Palestina itu Muhammadiyah atau tidak. Dan yang kita sebutkan Palestina, ya, di sana juga ada orang Kristen, ya, dan sebagainya. Ini Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah. Ya. Urus Muhammadiyah itu dengan membangun jaringan pada semuanya. Ya, pada semuanya. Ya. Sekali lagi itu, saya dapat tugas pada awal Oktober tanggal 1 sampai tanggal 4, ya, mewakili diutus dari Pak Edar, mewakili beliau ke Irak, ya, ke Irak. Ya. Nah, saya merasa bersyukur kepada Allah. Itulah pertama saya pergi ke luar negeri tanpa ada teman yang menyertainya kecuali Allah dan malaikat. Ya, saya bangun di sini, saya Bismillah, ada Allah kok. Ya, kan di mana-mana, ya, kita beserta Allah. Ya. Innallaha ma'ana. Ya. Jadi yang seperti itu, transit di Qatar, ya, di Doha, ya, kemudian terus ke Teheran. Nah, itu agendanya muktamar yang ke-37, namanya muktamar itu Al-Wahdah Al-Islamiyah atau Al-Wifdah Al-Islamiyah wa Takrib Bainal Madzahib Al-Islamiyah. Intinya itu media pertemuan untuk membangun kebersamaan. Dulu ketika di PWN kita pernah menerima Ahlul Bait untuk datang silaturahim. Nah, itu ada komentar-komentar dari orang Muhammadiyah. Ya, karena bapaknya melakukan, ya anaknya ya ikuti. Maksudnya PP juga pernah menerima Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait itu dikesankan sebagai Syiah, gitu ya, Syiah. Jadi yang seperti itu, ketika PWM melakukan, ada yang komentar seperti itu. Ya. Saya jawab saja, ya, kok dengan Syiah? Ya. Itu konjen Republik Cina yang alis, ya, itu kami terima. Kami terima. Para pendeta kami terima. Ya. Lalu mereka jawab gini, yang mungkin, iya, tapi mereka itu kan non-Muslim. Ya. Lalu saya jawab, loh kalau begitu Ahlul Bait itu kan berarti Muslim. Nah, kan kalah sudah, ya. Paham nggak? Jadi ketika menerima konjen yang Cina tadi, kemudian juga para pendeta, ya, itu bisa kita terima karena non-Muslim. Ya. Loh kan berarti Ahlul Baitnya itu Muslim. Ya. Nah, yang lebih juga harus jadi pertimbangan kita, sebutlah Iran, ya, Teheran ibu kotanya itu Syiah. Ya. Sebutlah Syiah itu kemudian bukan Muslim. Tapi harap dicatat, ya, Amerika itu memperhitungkan Iran itu sebagai representasi dari negara Islam. Saudi Arabia tidak dihitung, ya, Indonesia tidak dihitung, tapi Iran diperhitungkan. Kenapa? Ya karena Iran punya senjata nuklir. Kami di bawah ketika itu, tapi bukan di kaitannya dengan nuklir for war, tapi nuklir for peace. Nuklir for peace itu ya nuklir untuk industri, untuk rumah sakit, itulah kaitannya dengan itu. Jadi kita juga, ya.
Jadi negara-negara kita ini, Indonesia ini betapapun hebatnya, kalau presiden-presidennya itu tidak mikirkan supaya punya senjata nuklir, kita akan tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Ya. Nah, kalau negara tidak mau bikin, jangan-jangan nanti Muhammadiyah sudah bikin senjata nuklir. Jadi ini, ya, sekuatnya kayak apa MTNI itu, ya, kalau negara tidak punya nuklir untuk forward itu, ya, ini. Iya, ramah tamah itu penting, wajah Nabi Isa itu penting. Tapi kita juga perlu punya wajah-wajah kayak saya, kayak apa seperti ya, yang kelihatannya ya muling-mulingan dan sebagainya. Ya. Itu penting, tapi jangan digunakan. Ya. Lebih banyak senyum, kalau terpaksa baru ya dibentak gitu ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Baru wa'al ya apa itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Jangan melawan saya, datanglah dalam keadaan menyerah. Itu tapi didahului dengan basmalah ya. Jadi begitu ngurus Muhammadiyah juga begitu, ngurus negara itu juga begitu ya. Jadi di situ ya. Kapan kita harus senyum dan berbanyak senyum, tapi dalam konteks-konteks tertentu hadirkan wajah Nabi Musa, ya, kan ketemu orang di pemiling kan terus mati, ya, itu di Yunani itu ada dua kawasan, satu kawasan disebut dengan Sparta, satu kawasan Athena. Yang di Sparta itu nggak ada orang senyum, ya, karena disitulah mohon maaf pusat markas-markas para tentara, selalu bau darah, selalu kemudian derap kuda itu walaupun tidak akan dirasakan seperti kemudian sedang berperang, dan memang harus begitu. Tapi di Athena sebaliknya, para filosof, orang-orang yang merenung, orang-orang yang kemudian berpikir mendalam, orang-orang yang kemudian banyak senyumnya dan sebagainya. Jadi di situ terpisah antara Sparta dan Athena. Tapi di Madinah Rasul, ya, di Masjid Nabawi itu, ya, itu kemudian banyak orang-orang yang kemudian, ya, berwajah Nabi Isa, ya, khusyuk, tekun beribadah, ya, wajahnya kemudian selalu kemudian ke langit. Tapi begitu datang perintah Nabi untuk berperang, berjihad, maka mereka tidak kalah dibanding dengan yang Sparta itu. Jadi pada wajahnya para sahabat yang ada di masjid itu memiliki dua wajah. Ngurus Muhammadiyah juga begitu, ya, juga begitu. Ya. Nanti para pengurus paparan itu, kalau kemudian yang tidak aktif, berikan senyum sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah beberapa aja. Iya. Ya. Dulu waktu di PWN itu juga ada seperti itu, ya. Ya. Dari sebuah perguruan tinggi, ya, mohon maaf, profesor, ya, kok kemudian tidak aktif. Dan ketika kita kasih tugas, itu lalu, ya, selalu berkontek-kontek dirinya untuk membesarkan dirinya. Jangan. Ya, jangan pernah kita gunakan Muhammadiyah untuk membesarkan diri kita. Gunakan diri kita untuk membesarkan Muhammadiyah. Jangan pernah menggunakan Aisyah untuk membesarkan dirinya. Tapi gunakan diri dengan semua itu untuk membesarkan Aisyah. Jadi ketika itu kita paham, ya, kita paham. Dan sudah saya siapkan kertas, ya. Saya siapkan kertas, ya. Ya kita awali kita kasih dengan senyum-senyum tadi, ya, 1 kali 2 kali. Lalu saya beri kertas. Ini urusan besar. Ini urusan umat, urusan bangsa.
Ya. Sampai jangan main-main. Ya. Sampai mau terus atau berhenti. Sebelum dijawab, saya menurunkan kertas. Silakan. Jadi akhirnya ditandatangani mundur. Ya. Ini sikap tegas. Ini yang ranting-ranting tadi yang dilatih juga begitu. Ya, juga begitu. Nah, kalau kemudian yang mengabaikan amanah itu justru ketuanya, cabang yang bertindak. Ya, ketua cabang yang bertindak. Panggil. Ini ngurus Muhammadiyah. Ya. Dan ngurus Muhammadiyah itu ya untuk ikhlau kalimatillah. Untuk meninggikan sekali lagi agama Allah ini, untuk berkhidmat tadi, ya, berkhidmat tadi. Sekolah-sekolah yang kita bangun, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren, semuanya itu ikhlau kalimatillah sekaligus kemudian juga khidmatul umum. Ya. Siapa sih sesungguhnya representasi yang terdepan Muhammadiyah? Kalau hemat saya, mohon maaf, bukan ketum, bukan sektum, bukan PP, bukan PP. Saya ilustrasikan begini. Ya, Pak Haidar itu Presiden Republik Muhammadiyah. Ya. Ketika ada di bandara, tidak banyak yang tahu. Bahkan mungkin orang Muhammadiyah juga tidak tahu Pak Haidar. Tidak tahu Pak Haidar. Mungkin. Di bandara, sehingga sering kali kemudian memang beliau ada yang menemani ya, ada yang asistennya ya, jadi di situ, ya. Sering nggak ada yang nyapa, nggak ada yang nyapa. Ya. Tapi bayangkan kalau kemudian di bandara itu ada counter, ya, ada counternya cabang Muhammadiyah cabang Manyar di Juanda sana ya, di situ. Ya. Sebut saja soto Manyar. Itu ada kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar, pimpinan cabang Aisyah Manyar. Kan orang sudah langsung tahu itu Muhammadiyah. Ada tulisannya Muhammadiyah. Jadi, ya, representasi Muhammadiyah yang terdepan itu amal-amal usahanya, jangan lupa. Ya, hebatnya kayak apa pimpinan-pimpinan, ngajinya juga setiap hari, tapi nggak ada amal usahanya, belum bermuhammadiyah namanya. Karena Muhammad itu ngaji bukan ngaji titik, ngaji koma, kan gitu saya sampaikan. Ya, kalau ngaji titik setelah ngaji selesai. Kiamat Dahlan menerangkan mengenai surat Al-Ma'un 3 bulan. Surat Al-Ma'un saja. Ya, surat Al-Asr itu sampai 8 bulan. Kenapa? Karena dilihat santri-santrinya itu kok tidak melakukan apa-apa. Maka kiamat Dahlan memberi contoh, mendirikan panti-panti asuhan. Ketika ngajar Iqra bismillahirrahmanirrahim lalu bikin sekolah dan sebagainya. Ini Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah itu lebih dikenal sebagai Al-Harakah At-Tatbiqiyah, gerakan-gerakan untuk mewujudkan, ya, tuntunan nas itu secara konkret dalam kehidupan umat. Ya. Nasnya Iqra bismillahirrahmanirrahim, tapi konkretnya berupa PAUD, ya, yang diasuh ibu-ibu itu ribuan di Jawa Timur. Sekolah, ya, pondok pesantren, perguruan tinggi itu tatbik, ya, itu tatbik. Sehingga gerakannya bersifat tadi al-harakah at-tatbiqiyah. Di Mesir Timur Tengah sana lebih banyak al-harakah al-fikriyah, gerakan-gerakan pemikiran. Nah, Kiai Ahmad Dahlan tidak mau berhenti di situ. Beliau punya pikiran-pikiran cemerlang, punya juga proyeksi-proyeksi ke depan, tapi beliau ingin konkret. Dan sekarang kemudian kita, ya,
sudah berusia 111 tahun. Ya, 111 tahun. Saya selalu tekankan, saya berkeyakinan bahwa organisasi keagamaan itu yang paling kaya, paling rapi, ya, itu Muhammadiyah. Kok nggak ada yang utang? Paling kaya, ya. Bahkan paling kaya dunia akhirat. Dunia akhirat. Ya, kalau yang lain-lain kan yayasan menggunakan nama organisasi untuk membesarkan yayasan. Nah, yayasannya diwariskan, ya, pada keluarganya dan lain. Muhammadiyah kan tidak. Ya. Masjid ini betapapun yang ngadakan, yang beli tanahnya itu dari PCM nanti, ya, nanti Mas Gunung tadi itu, ya. Begitu disebut dengan Muhammadiyah, disertifikatkan Muhammadiyah, sudah bukan milik nanti, tapi milik Muhammadiyah ex officio. Nggak ngerti ex officio nggak apa-apa, ya. Itu miliknya Pak Haidar Nasir, miliknya Pak Haidar Nasir, ya, sebagai puncak, ya, yang distrukturkan. Apa diwariskan pada anaknya? Tidak. Siapapun yang nanti jadi ex officio yang gantikan. Sehingga Muhammad itu kaya. Dan Muhammad itu besar, sekali lagi besar. Ini saya sampaikan untuk membangun membangun mindset kita. Ya. Kita ditolong oleh Allah. Muhammad yang jadi besar, ditolong oleh Allah. Ya. Saya kira saya sampaikan di mana-mana untuk menegaskan terutama pada yang dibutuhkan tadi itu. Ya. Jadi pada tahun 2021, ya, Milad Muhammadiyah 109. Waktu itu masih COVID, ya, masih COVID. Sehingga diadakan secara terbatas di Jogja, undang beberapa PWM dekat termasuk PWM Jawa Timur. Pak Haidar memberikan amanah, kita dengarkan, saya dengarkan betul-betul. Ya. Selesai beliau memberikan amanah, beliau menandatangani beberapa amal usaha. 2 diantaranya University Muhammadiyah Malaysia dan MEC Muhammadiyah Australian College. Setelah itu Presiden pidato, ya, secara daring didampingi oleh Seknek Pak Fatih yang istrinya dari Gresik, ya, dari Gresik. Ini yang PDM, ya, dari Gresik. Itu hubungi, ya, hubungi beliau itu, ya. Jadi gitu, dihubungi, ya. Kalau hari raya kirim kirim ucapan selamat, ya. Akan lebih baik lagi kalau konkret kirim kuda, ya, ke istana untuk Pak Fatih. Itu nyambung caranya, ya, nyambung itu, ya. Beliau Seknek, ya. Saya tidak tahu berikutnya dari Seknek atau tidak, ya. Tapi itu bagian dari itu. Lalu ada Pak Muhajir, Prof Muhajir, Menteri PMK, ya, datang secara daring. Lalu Presiden memberikan amanah, saya dengarkan baik-baik, ya. Intinya mengapresiasi apa yang dilakukan Muhammadiyah. Dan beberapa waktu sebelumnya, ya, saya dapat informasi istana melalui Pak Fatih itu, ya, itu menyatakan sekali lagi mengapresiasi Muhammadiyah, memberikan respek. Kemudian beliau mengatakan dalam hal punya perguruan tinggi di luar negeri, Muhammadiyah telah mendahului negara. Ya, tepuk tangan lah. Jadi besar, Pak. Kan ini jangan pikiran kecil, jangan pikiran kecil. Ya. Masa cabang yang kemudian di Lamongan itu, saya ulang-ulang, ya, Lamongan itu miskin, masuk 10 besar miskin, Gresik tidak masuk, Ini untuk Palestina itu
Dari Lamongan itu 1,8 miliar. Lamongan, Kabupaten Lamongan. Ya. Jadi itu. Saya sering puji-puji Lamongan ini. Ya. Saya sering puji-puji. Gresik ini bagian yang diolok-olok ya. Ya. Jadi di situ ya. Ini juga saya terapkan ketika di PP itu, saya terapkan falsafah olok-olok itu ya. Jadi itu besok hari Ahad itu saya mewakili PP, hari Jumat depan pelantikan rektor. Ya. Dulu pernah hadir di Universitas Muhammadiyah Jember itu oleh PDM, saya diajak ke bangunan yang 80% selesai, tinggal 20%. Dan itu rumah sakit, lalu mereka mengatakan ini nanti Pak akan menjadi rumah sakit swasta yang terbaik di Jember. Lalu mereka mengatakan gini, mohon maaf Pak Saat, 4 tahun yang lampau ya, ketika itu saya di BWR ya, 4 tahun yang lampau ya, kan Pak Saat olok-olok kami, saya olok-olok ya. Ini PDM di situ ada perguruan tingginya, ada universitasnya, dan itu universitas yang pertama Muhammadiyah itu justru di Jember itu kok sampai sekarang nggak punya rumah sakit. Dulu ketika diolok Pak Saat seperti itu kami itu mangkel sekali katanya. Ya. Nah jadi kalau diolok itu ada dua kemungkinan, to be or not to be. Kalau to be itu seperti Jember. Ketika diolok itu dia mengatakan dalam hati kira-kira ya, ini kok diolok sama ketua PWT. Nah, apa dikira kita yang tidak bisa bikin rumah sakit? Insya Allah dengan pertolongan Allah kita bisa. Akhirnya 4 tahun kemudian berdiri. Jadi itu namanya tubi. Kalau not tubi, sudah ngurus Muhammadiyah kaki dibikin kepala bikin kaki masih diolok-olok saja. Nah, sudah nggak ngurus Muhammadiyah. Tapi rasanya nggak ada orang Muhammadiyah seperti itu. Jadi tugas sampean yang di cabang, yang di PDM itu kalau datang ke cabang, datang ke ranting itu olok-olok ya. Jadi di situ ini pentingnya ya. Insya Allah ditolong oleh Allah ya. Karena ini kan ya, saya tidak tahu setelah ini ada acara lagi nggak. Nah, ini karena saya batin nggak ada yang doa kepada Allah. Ya Allah, ya hentikan Pak Saat itu bicara. Apalagi saya tadi sudah mengukur dengan bawa minuman ini, habis minuman ini selesai. Kok malah ditambahi satu lagi ya? Yang salah bukan saya. Bapak sekalian, saya ngerti dengan itu sebagian kepanasan. Saya gini juga kepanasan ya. Tapi ingin saya ingatkan dan saya ingatkan ya, kalau jenengan kepanasan, kalau jenengan menderita seperti itu, nggak ada apa-apanya, sekali nggak ada apa-apa. Ya. Mari kita renungkan. Ketika Nabi ada di Makkah, Nabi itu memerintahkan para sahabat karena ditekan waktu di Makkah itu untuk hijrah sementara, untuk mengungsi. Kemana? Ke Ethiopia. Habasya itu ke Ethiopia. Jarak Mekah Habasya itu 4.500 km. Coba. Anyer ke Panarukan itu 1.000. Ya, 1.000. Sini ke Jakarta itu tidak sampai 900 sekian ya. Itu 4.500 km. Ada 2 delegasi yang berangkat. Salah satunya dipimpin oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orang kaya, Pak. Orang kaya, ibu ya. Itu orang kaya. Lalu ketika itu hijrah, sementara dalam arti mengungsi tadi itu, naik apa? Naik Mercy. Mercy-nya namanya Jamalun Ibilun Nakobun. Ya, unta. Coba bayangkan, ya. Kepanasan di jalan. Ya. Lalu sampai di sana. Dan dia orang kaya. Ya. Kalau orang miskin kan sudah agak biasa panas-panas dia.
Kan ada potongan-potongan yang miskin kayak saya sama Absor ya. Jadi wajah orang itu juga diketahui apakah dia kaya atau miskin ya. Nah, kalau itu kaya miskin itu takdir kan ya. Jadi yang di situ ya. Saya Pak Inam nggak hadir ya. Kalau Pak Inam itu potongannya adalah orang kaya ya. Adapun realnya tidak, itu urusannya beliau. Jadi di sini Pak ya. Saya nggak ada di sini. Kosman orang kaya. Orang kaya. Jadi jangan pernah kita ini ya merasa payah harus jangan pernah payah. Karena ini wasilah kita. Wasilah kita untuk berjihad, dan jihadnya Muhammadiyah adalah mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa, yang itu ya dimandatkan oleh konstitusi. Kita melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan. Itu. Kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan Pak TNI ya, Pak TNI ini punya darah Muhammadiyah. Karena dulu panglima besarnya itu Sudirman, ya. Harus dibaca itu. Itu dari kepala sekolah Muhammadiyah. Lalu kemudian jadi apa itu? Jadi panglima besar ya, jenderal besar ya. Jadi di TNI itu mengalir darah Muhammadiyah. Ya, jadi begitu. Ya. Karena itu beliau kemudian hadir di sini ya. Dan tadi ketika ada foto-foto, ada dua orang yang tertinggal. Itu maknanya kita tidak punya sensitivitas, lalu saya ajak dua-duanya, ini harus punya yang seperti itu, ya. Kalau kita ajak untuk bersama. Adapun ketika ibu tadi tidak kita ajak, ya sudah biar kami bertiga itu saja, kan ya. Kalau saya lahir lah, saya kira, ya. Nah saya kira ini punya sensitivitas pada yang bawah. Ya, ada orang-orang yang begini, ini penting untuk kita pikir. Nah, jadi kembali ke soal tadi itu, jadi itu Muhammadiyah ini kita jadikan wasilah ya, itu ya. Sehingga dulu di sebuah acara ya ada ungkapan ketika Pak Jokowi hadir, itu lalu disampaikan bahwa Muhammadiyah berterima kasih ya, karena ya, negara telah membantu Muhammadiyah. Lalu kemudian dikoreksinya Pak Jokowi, bukan membantu, tapi memang melaksanakan kewajiban kami kepada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu yang melakukan tugas-tugas yang dibebankan negara itu. Ya. Jadi yang di situ, Bapak ya, sehingga ini harus kemudian menjadi mindset kita dalam bermuhammadiyah. Nah, saya kira kok begini saja ya, sudah nggak usah saya teruskan ya. Kalau nggak paham ya kebangetan. Ya. Ini organisasi berkemajuan tidak boleh terjadi yang kayak begini. Ya. Jadi seperti ini. Ini orang-orang kepanasan tidak boleh, mestinya organisasi berkemajuan itu harus dihitung, ya harus dihitung. Ini terornya kan juga tidak berkemajuan, ya. Teror berkemajuan itu berdasarkan ilmu. Sehingga ini harus diturunkan, udara masuk begitu. Ya. Jadi di situ, ya. Kita berkemajuan kok, masih berkemunduran ya. Saya malu sebagai ketua BPA. Jadi mohon maaf ini. Ya ini bagian dari Allah ya. Ya, masa nggak bisa bikin gedung yang besar, lalu enak gitu ya. Ada ini kipas ini sudah ketinggalan. Itu asing, gitu ya. Jadi yang di situ, ya. Ini hanya menampung orang, nggak ada 100.000 orang ya. Masa nggak bisa cari tempat yang besar? Ya. Jadi saya nggak tahu hubungannya dengan
Pemkap baik enggak ya? Kalau baik mestinya kita bisa gunakan itu. Ya, ini soal itu ya. Jadi di situ ya, saya gunakan wajah Nabi Musa ya untuk mengakhiri di sini ya. Saya kira ini berapa? Moga-moga kita ditolong oleh Allah ya. Kita dimudahkan oleh Allah ya. Jadi itu Allahumma yassir wa la tu'assir ya. Jadi itu dan tadi dibacakan juga intan surullaha yang surkum mensabbit agamakum. Ya, kita ngurus Muhammadiyah ini insya Allah bagian kita menolong agama Allah. Amin. Insya Allah kita ditolong oleh Allah, kita akan kemudian dikokohkan ya. Tadi kedudukan kita atau langkah kita atau pendirian kita. Saya ingin tambahkan ini pengukuhan ya, pengukuhan ya. Dalam bahasa Indonesia ada kata kukuh, ada kata kokoh. Kokoh itu untuk fisik. Masjid ini didirikan sangat kokoh fisik, tapi kukuh itu pendirian. Ya, kita berpendirian bahwa melalui Muhammadiyah, insya Allah jalan yang terbaik untuk itla'u kalimatillah, untuk khidmatul ummah, maka ini harus kukuh dalam pendirian kita. Tapi kukuhnya pendirian itu akan diteruskan ada konsekuensi, yaitu menerima segala konsekuensi, segala akibat-akibat itu. Nah, termasuk kita hadir di sini bagian dari kukuhnya pendirian kita dalam bermuhammadiyah. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Nasrullah wa fatul qarib. Mari kita saling doa mendoakan ya. Kita saling support satu sama lain, kita saling ta'awun satu sama lain ya, untuk kemudian saling tolong menolong satu sama lain, saling doa mendoakan, saling merasa dekat hatinya satu sama lain ya. Insya Allah kita akan ditolong, Muhammadiyah akan dibesarkan oleh Allah. Nasrullah wa fatul qarib. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang hadir ini semuanya senantiasa diberkahi Allah. Amin. Barokah umurnya. Amin. Barokah rezekinya. Amin. Barokah rumah tangganya. Amin. Nanti pulang selamat semuanya. Amin. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.